Salam, saudara-saudaraku. Marilah kita persiapkan hati kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13. Saat ini tibalah kita pada akhir pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Satu Langkah di dalam Iman. Di dalam bahasa Inggris disebutkan A Step in Faith. Apakah saudara-saudara mengetahui apa yang menjadi penyebabnya mengapa Yesus telah meninggalkan kedudukannya yang mulia di surga dan datang ke dunia ini? Dengan pengertian lain, bahwa dia meninggalkan kemuliaan surga, meninggalkan penyembahan dari para malaikat, serta persekutuannya dengan Bapa. Namun, dia meninggalkan semuanya itu dan datang ke bumi ini. Inilah makna yang kita temukan dari ayat hafalan di dalam pelajaran kita ini, yaitu dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dan inilah juga salah satu bukti dari dalamnya kasih Allah. Betapa dalamnya kasih Allah untuk menebus semua umat manusia, yaitulah menebus saudara dan saya. Mari kita perhatikan sebuah kutipan yang luar biasa ini. Harga penebusan kita tidak akan disadari sampai orang-orang tebusan itu kelak berdiri dengan penebus di hadapan tahta Allah. Pada hari itu kelak, ketika segala kemuliaan rumah yang kekal itu memancar ke dalam panca indera kita yang terpesona itu, kita pun akan mengingat bahwa Yesus telah meninggalkan semuanya ini untuk kepentingan kita, bahwa ia bukan saja meninggalkan istana surga, melainkan mengambil risiko kegagalan dan kematian yang kekal untuk menebus kita. Pada masa itu kelak kita pun akan meletakkan semua mahkota kita di kakinya, serta menyanyikan nyanyian anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini tertulis dalam Wahyu pasal 5 ayat 12. Kutipan ini terdapat di dalam tulisan dari hamba Tuhan yang diilhami, yaitu Ellen G. White, di dalam bukunya yang berjudul Alfa dan Omega jilid 5, halaman 126 dan 127. Saudara-saudaraku, pengorbanan yang Yesus buat untuk keselamatan kita tidak ternilai. Untuk bersatu dengan Yesus dalam menjangkau orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaannya, hal ini menuntut pengorbanan dan pelayanan. Memenangkan jiwa ini bagi kita adalah disebut merupakan lompatan iman. Hal ini membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Allah memanggil kita untuk berkorban. Saudaraku, bila kita mau berkorban, maka ada sukacita yang Allah tawarkan bagi kita yang lebih besar dari pengorbanan itu sendiri.
Marilah kita coba lihat pelajaran kita di bagian 1 tentang kasih pengorbanan diri Yesus. Untuk menjadi lebih seperti Yesus, pertanyaan kita, apakah mungkin bagi kita untuk melakukan pengorbanan diri dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Yesus? Jika itu memungkinkan, maka pengorbanan apa yang bisa kita lakukan yang akan mempengaruhi dunia ini? Saudaraku, tidak ada kata-kata dalam bahasa manusia yang dapat menggambarkan jenis kasih yang dinyatakan oleh Allah saat Dia mengirimkan putranya yang tunggal itu ke dunia ini. Mari kita baca dulu di dalam firman Tuhan, Filipi pasal 2, ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Baik, di dalam ayat 8 kita coba baca selanjutnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kemudian selanjutnya dalam ayat 11 bunyinya demikian, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu hari nanti, iblis dan semua para malaikat jahatnya akan sujud dan mengakui bahwa Allah itu adalah benar. Kapankah hal ini terjadi, saudara? Ini akan terjadi setelah masa milenium. Apakah itu masa milenium? Kita ketahui ini adalah masa 1000 tahun, yaitu pada kedatangan Kristus yang ketiga, setelah setiap mata melihat panorama pertentangan besar itu. Meskipun kita menggunakan istilah anak bagi Yesus dan istilah Bapa bagi Allah Bapa, kealahan atau the Godhead termasuk Roh Kudus adalah setara untuk selama-lamanya dengan Bapa dan dengan Anak. Kristus sama sekali tidak lebih rendah dari Bapanya. Pertanyaan sekarang, jadi apakah berbeda jika Allah Bapa yang datang ke dunia ini dan bukan Anak? Apa jawabannya terhadap hal ini, saudaraku? Mari kita baca tulisan dari hamba Tuhan Ellen G. White, manuskrip rilis nomor 1581. Dikatakan demikian, seandainya Allah Bapa datang ke dunia ini dan tinggal di antara kita,
menutupi kemuliaannya dan merendahkan dirinya agar umat manusia dapat memandangnya. Sejarah kehidupan Kristus yang kita miliki tidak akan berubah tentang sikapnya yang merendahkan dirinya dengan rahmatnya. Dalam setiap tindakan Yesus, dalam setiap pengajarannya, kita melihat dan mendengar serta mengenali Allah. Secara penglihatan, pendengaran, pada dasarnya itu adalah suara dan gerakan-gerakan Bapa. Meskipun Kristus mengesampingkan atau membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan dan tidak pernah menggunakannya atas namanya sendiri selama di bumi ini, Dia adalah tetap Allah yang sepenuhnya. Kapan saja Dia bisa saja menggunakan kuasa ilahinya. Di dalam Kristus ada kehidupan asli, tidak dipinjamkan, tidak diperoleh atau diturunkan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Keilahian Kristus adalah jaminan orang percaya akan kehidupan kekal. Inilah juga yang ditulis dalam The Desire of Ages halaman 530, paragraf 3, tulisan dari hamba Tuhan Ellen G. White. Namun, Yesus telah memilih untuk mengosongkan dirinya dari semua sifat-sifat yang Dia miliki di surga. Dia telah memberikan contoh ke seluruh alam semesta bahwa hukum kasih yang mengendalikan surga dan bersedia turun ke dunia kita dan melakukan pengorbanan terakhir. Melalui hidup dan kematiannya, Yesus telah memberi kita pilihan. Yang pertama, kita dapat berusaha untuk mengikuti teladannya dan dengan bantuan Roh Kudus menjalani hidup sedekat mungkin dengan kehidupannya. Atau yang kedua, kita akan mati dengan kematiannya, kematian akibat keterpisahan dari Allah, satu-satunya sumber kehidupan. Saudara-saudaraku, inti dari pemikiran Yesus adalah kasih, pengorbanan diri. Mengikut Yesus berarti bahwa kita mengasihi sebagaimana Dia mengasihi, melayani sebagaimana Dia melayani, dan menolong sebagaimana Dia menolong. Apa yang membuat kita tidak mau mengorbankan sesuatu, saudara-saudaraku? Jawabnya adalah ambisi egois kita. Oleh sebab itu, mari kita mohon Roh Kudus-Nya untuk mengosongkan kita dari ambisi egois itu. Surga akan menghargai setiap pengorbanan yang kita lakukan di bumi ini. Bila kita mau melakukannya, saudara-saudaraku, mau melakukan pelayanan, maka sukacita pelayanan itu akan melebihi semua pengorbanan yang kita buat, di mana kita boleh hidup bersama Kristus di sepanjang kekekalan, dan kita akan temukan bahwa pengorbanan apapun yang kita buat di sini tampak tidaklah berarti. Kemudian kita tiba kepada bagian yang kedua, yaitulah panggilan komitmen. Saudara-saudaraku, dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22, kita melihat cerita atau kisah tentang Petrus
Andreas, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, memancing sepanjang malam di Laut Galilea. Kemudian Yesus memanggil mereka dan mereka semua membuat komitmen yang radikal untuk mengikut Kristus. Padahal beberapa di antara mereka sudah menikah, tetapi rela meninggalkan segalanya dan membuat pilihan yang tidak pasti untuk mengikut Yesus. Saudaraku, Yesus memanggil mereka untuk tujuan yang lebih tinggi daripada menangkap ikan. Menurut Injil Yohanes, mereka sudah mengetahui tentang sesuatu tentang Yesus selama lebih dari setahun, namun belum membuat komitmen penuh kepadanya. Mereka mau meninggalkan pekerjaan mereka karena mereka merasakan panggilan untuk tujuan yang lebih tinggi. Demikian juga, saudaraku, Kristus memanggil kita untuk membagikan kasih-Nya dan menyaksikan kebenarannya. Di dalam tulisan hamba Tuhan, yaitu Ellen G. White, The Desire of Ages, halaman 250, paragraf 1, statement di sana dikatakan, Yesus memilih nelayan yang tidak terpelajar karena mereka tidak dididik dalam tradisi dan kebiasaan yang salah pada zaman mereka. Mereka rendah hati serta mudah diajar. Orang-orang seperti itulah yang Yesus panggil untuk menjadi rekan kerjanya. Ketika para murid keluar dari pelatihan yang diadakan Juru Selamat, mereka tidak lagi bodoh dan tidak berbudaya. Mereka telah menjadi seperti Dia dalam pikiran dan karakter. Tidak lama kemudian Yesus memanggil Matius, seorang pemungut pajak, untuk mengikut Dia, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 9 ayat 9. Saudaraku, para pemungut cukai atau para pemungut pajak adalah orang Yahudi yang demi uang telah setuju untuk bekerja bagi Herodes dan Kekaisaran Romawi untuk mengumpulkan pajak dari sesama orang Yahudi. Mereka termasuk orang yang paling dibenci dan dianggap hina di negeri itu atau di seluruh Israel. Ini seharusnya menuntun kita untuk mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus memilih untuk memanggil orang seperti itu untuk mengikuti Dia? Dan yang kedua, mengapa Matius meninggalkan bisnisnya yang menguntungkan untuk mengikuti Yesus? Apa yang Allah minta agar kita serahkan untuk mengikuti Dia? Di dalam hati Matius, ia memiliki kerinduan untuk mengikuti Yesus. Ketika undangan datang, maka dia sudah siap oleh karena ada kerinduan. Kerinduan di dalam hatinya untuk mengikuti Yesus. Saudaraku, jauh di lubuk hati kita ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam kehidupan ini. Kita juga ingin hidup untuk sesuatu yang berharga, untuk tujuan yang lebih agung dan lebih mulia. Karena itu, saudaraku, Kristus memanggil kita seperti Matius untuk mengikut Dia. Saudaraku, marilah kita melihat bahagian yang ketiga tentang Paulus. Dikatakan Paulus adalah bejana pilihan Allah. Coba kita pikirkan tentang kisah Saulus yang akhirnya namanya menjadi Paulus. Dia dibesarkan sebagai seorang
Yahudi yang taat dan seorang Farisi. Dia masih muda, energik, dan berkomitmen. Kemudian dia memiliki pengalaman dalam perjalanan ke Damaskus. Dia sedang dalam perjalanan untuk menangkap dan membunuh orang Kristen. Saudaraku, apakah yang berubah di dalam diri Paulus? Paulus tidak mengubah hari Sabatnya. Dia tidak mengubah pola makannya. Dia tidak mengubah keyakinannya pada kitab suci. Kalau begitu, apa yang dia ubah? Yang dia ubah adalah gambaran tentang Allah. Gambarannya, his picture of God. Gambaran tentang Allah. Kita boleh baca dalam Kisah pasal 9, ayat 3 sampai dengan ayat 6, dan ayat 10 sampai dengan ayat 20. Tetapi saat ini kita baca ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada siapa ini? Kepada Ananias. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudaraku, pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus memilih seseorang seperti Paulus? Coba pikirkan tentang orang lain yang dia pilih untuk bekerja baginya. Yang pertama, orang yang kesurupan roh jahat. Yang kedua, wanita Samaria. Yang ketiga, seorang pelacur yang sebelumnya kerasukan setan. Yang keempat, pemungut cukai. Yang kelima, dia memilih juga sekelompok nelayan Galilea dan ribuan lainnya. Bagaimana Yesus memengaruhi kehidupan mereka? Apa yang mereka lakukan tentang itu? Saudaraku, Paulus tidak pernah berhenti bersaksi tentang kepercayaannya kepada Yesus. Tidak diragukan lagi, saudaraku. Dia bersaksi kepada algojo Romawi yang membawanya keluar untuk dipenggal. Di akhir hidupnya, Paulus mendesak Timotius untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang penginjil. Dia menulis kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, Paulus begitu meyakinkan dalam menjelaskan kekristenannya, sehingga beberapa anggota keluarga Nero menjadi Kristen pada saat itu. Hal ini boleh kita dapatkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 22. Pencobaan dan kesusahan yang Paulus alami dalam hal pemberitaan Injil, kita juga dapat temukan dalam Filipi pasal 4 ayat 22. Dan catatan singkat tentang Paulus juga terdapat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Kemudian mari kita lihat di dalam bahagian yang keempat, tuntutan kasih. Saudaraku, bagaimana kasih Allah mempengaruhi hidup Anda? Apakah itu memanggil Anda untuk bertindak? Di dalam 2 Korintus 5
ayat 14 menyatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, atau karena kasih Kristus memaksa kita. Saudaraku, para komentator atau para penafsir dan penerjemah Alkitab lainnya berpendapat bahwa kasih Allah tidak membuat kita punya pilihan. Saudaraku, seperti yang kita ketahui, perilaku Petrus di hadapan Hanas dan Kayafas, perilaku daripada Petrus di halaman daripada Hanas dan Kayafas saat Yesus diadili sangatlah memalukan dan menjijikkan. Boleh kita pelajari itu di dalam Yohanes pasal 18 ayat 17, ayat 25 dan 27. Namun saudaraku, Yesus tidak menyerah. Yesus tidak kecewa pada Petrus. Dia berbalik dan menatap lurus ke arah Petrus saat dia membuat penyangkalan terburuknya, dan Petrus memandang dia. Pada waktu pagi hari di Galilea, Yesus menanyakan kepada Petrus pertanyaan ini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Jawab Petrus kepadanya, ya Tuhan, engkau mengetahui aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Seperti tertulis dalam Yohanes 21 ayat 15. Saat Yesus bertanya dalam bahasa asli, dia menggunakan kata agape. Apakah engkau mengasihi atau agape aku? Kata agape merujuk pada kasih yang mengalir dari hati Allah, yang berasal dari Allah. Kasih yang tulus dan tidak mementingkan diri. Saudaraku, saat Petrus memberikan respons kepada Yesus, dia tidak menggunakan kata agape. Dia berkata, ya Tuhan, engkau mengetahui aku mengasihi pileo engkau. Jadi di sini mengasihi adalah pileo. Ini merujuk pada ikatan manusia yang cukup dalam, atau kasih persaudaraan, seperti artinya Philadelphia, kasih persaudaraan. Respons Yesus adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, saudara, artinya Yesus katakan, berikanlah hidupmu dalam pelayanan yang penuh pengorbanan. Bekerjalah untukku. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Bekerjalah untukku. Layanilah orang lain. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 16, Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Namun pada kali yang ketiga dalam ayat 17, Yesus tidak lagi bertanya di dalam ayat 17 ini. Yesus tidak lagi bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi agape? Tapi Yesus berkata, Petrus, aku tahu bahwa kasih yang mengalir daripadamu adalah kasih dari kemanusiaanmu yang lemah. Engkau telah menyangkal aku 3 kali, namun aku telah mengampuni engkau. Kasih karuniaku bagimu. Mulailah di mana engkau dapat mulai. Bekerjalah bagiku dan kasihmu bagiku akan bertumbuh dan meluas
ke dalam kasih ilahi bagi orang lain. Saudaraku, Petrus mengecewakan Yesus di saat yang paling kritis dalam kehidupannya. Namun itu, saudaraku, tidak mendiskualifikasi Petrus dari pelayanan. Yesus memberikan pengampunan, mengubah Petrus untuk bekerja baginya. Kasih ilahi itu aktif, saudaraku. Kasih sejati melibatkan komitmen. Kasih memaksa kita untuk bertindak. Saudaraku, seperti Petrus, kasih kita bagi Kristus akan bertumbuh dalam pelayanan kepada orang lain. Semakin kita mengasihi Yesus, semakin kita rindu untuk membagikan kasih itu dengan orang yang ada di sekitar kita. Semakin kita membagikan kasih-Nya dengan orang-orang di sekitar kita, semakin bertumbuh kasih kita bagi Kristus. Saat kita mengambil langkah iman dan menjadi aktif terlibat dalam bersaksi, saudaraku, kita akan bertumbuh secara rohani. Baik, kita beralih kepada bahagian yang terakhir, yaitu komitmen kasih. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19, Yesus menyatakan bagaimana Petrus mati. Yesus memberitahukan kepadanya tentang harga pemuritan. Yesus ingin agar Petrus tahu dengan jelas apa yang akan dia hadapi jika dia menerima undangan Yesus untuk memberi makan domba-dombaku. Saudaraku, dengan ayat ini Kristus menubuatkan bahwa suatu hari Petrus akan mengalami mati syahid. Tangannya akan direntangkan di atas salib. Dalam wahyu ini Yesus menawarkan sukacita terbesar dalam hidup, yaitu melihat jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Namun hak istimewa itu akan datang dengan harga. Itu akan menuntut pengorbanan tertinggi. Petrus diminta untuk membuat komitmen kasih dengan mata yang terbuka lebar. Petrus sekarang tahu bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk bergabung dengan Yesus dalam misinya kepada dunia. Yohanes menyadari juga kasih ini. Seringkali Petrus dan Yohanes bekerja bersama-sama. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Di dalam ayat 18 dikatakan demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saudaraku, apa yang harus dilakukan gereja di abad ke-21 ini untuk menindaklanjuti semua yang telah kita pelajari pada kuartal ini? Saudaraku, mereka yang adalah penjaga kerohanian gereja harus menemukan cara dan sarana yang dengannya kesempatan dapat diberikan kepada setiap anggota gereja untuk bertindak sebagai bagian dalam pekerjaan Allah. Terlalu sering di masa lalu hal ini belum dilakukan. Saudaraku, kita boleh melihat rencana-rencana belum ditetapkan secara jelas dan dilaksanakan sepenuhnya, di mana talenta semua anggota dapat digunakan
dalam pelayanan yang aktif. Hanya sedikit yang menyadari betapa banyak yang terhilang karena hal ini. Para pemimpin dalam pekerjaan Tuhan sebagai jenderal yang bijaksana adalah untuk meletakkan rencana untuk bergerak maju di sepanjang lintasan. Dalam perencanaan mereka harus memberikan studi khusus untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anggota awam, untuk sahabat dan tetangga mereka. Saudaraku, di dalam tulisan hamba Tuhan Ellen G. White dikatakan, pekerjaan Allah di dunia ini tidak akan pernah selesai sampai pria dan wanita yang terdiri dari anggota gereja kita melakukan pekerjaan dan menyatakan upaya mereka dengan para pendeta dan pengurus gereja. Keselamatan orang berdosa membutuhkan kerja pribadi yang sungguh-sungguh. Kita harus memberi mereka firman kehidupan, bukan untuk menunggu mereka datang kepada kita. Oh, saya bisa mengucapkan kata-kata kepada pria dan wanita yang akan membangkitkan semangat mereka untuk bertindak. Saat-saat sekarang diberikan kepada kita sangatlah sedikit. Kita berdiri di penghujung dunia kekal. Kita tidak punya waktu untuk kalah. Setiap momen adalah emas dan terlalu berharga untuk dicurahkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Siapa yang akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan daripadanya menarik kekuatan dan kasih karunia untuk menjadi pekerjanya yang setia di ladang misionaris? Di setiap gereja ada talenta yang dengan jenis pekerjaan yang tepat dapat dikembangkan untuk menjadi bantuan besar dalam pekerjaan ini. Apa yang dibutuhkan sekarang untuk membangun gereja-gereja kita adalah pekerjaan yang baik dari para pekerja yang bijak untuk membedakan dan mengembangkan talenta di dalam gereja. Talenta yang dapat dididik untuk digunakan oleh guru. Inilah saudaraku pernyataan yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam Testimonies for the Church jilid 9 halaman 116 dan halaman 117. Yang selanjutnya dikatakan harus ada rencana yang terorganisir dengan baik untuk mempekerjakan para pekerja untuk pergi ke semua gereja kita yang besar dan yang kecil, untuk mengajar anggota bagaimana bekerja untuk membangun gereja dan juga bagi orang-orang yang tidak percaya. Yang dibutuhkan adalah pelatihan atau training, pendidikan. Mereka yang bekerja dalam mengunjungi gereja hendaknya memberikan petunjuk kepada saudara-saudari kita dalam metode praktis melakukan pekerjaan misionaris. Saudaraku, Yesus pergi ataupun turun dari posisi tertinggi di alam semesta ke posisi terendah, mati di kayu salib. Dan dia melakukan itu untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk menunjukkan kepada kita apa arti kasih ilahi yang sebenarnya. Menjadi pertanyaan dan imbauan bagi kita, apakah kita siap seperti yang disarankan dalam pelajaran kita untuk kuartal ini, yaitu untuk berdoa setiap pagi memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita kesempatan untuk bersaksi kepada orang lain. Saudaraku, saat kita mengambil langkah iman dan menjadi aktif terlibat dalam bersaksi, kita akan bertumbuh secara rohani. Sukacita terbesar dalam hidup ini datang dari membagikan kasih Allah dengan orang lain.
Roh Kudus akan menuntun kita untuk bertemu dengan orang-orang dalam hidup kita. Demikianlah saudara-saudaraku, pelajaran kita pada saat ini kiranya bermanfaat dalam kehidupan kerohanian kita adalah menjadi doa dan harapan kami. Amin.